Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini telah diberikan kekuatan serta kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara pembagian rapot semester 1 tahun 2022-2023 SMPN 1 Satu Atap Tanah Siang Selatan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada acara kita hari ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMPN 1 Satu Atap Tanah Siang Selatan Ibu Ruslia Kesumawati SPDK. Yang kami hormati Dewan Guru beserta seluruh tamu undangan serta murid SMPN 1 Atap Tanah Siang Selatan yang kami sayangi dan kami banggakan. Baiklah, marilah kita mengawali acara kita dengan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 1 Atap Tanah Siang Selatan kepada Bu Ruslia Kesumawati SPDK. Kami silakan. Terima kasih untuk pembawa acara yang memberikan kesempatan pagi hari ini untuk saya memberikan kata sambutan saya. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah bersedia hari ini menghadiri undangan kami untuk pengambilan raport plus ya. Jadi ada pengambilan raport dan plusnya. Kami sangat menghargai bertahun-tahun Bapak dan Ibu-Ibu menghormati, menghargai undangan kami juga menghargai. Karena itu merupakan sebuah catatan dalam pendidikan di tempat ini, sekolah kami. Kami memiliki catatan itu yang menjadikan sebuah doa buat kami, karena kami juga akan balik menghargai. Luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi dan semoga selalu sukses kita. Maaf saya kembali duduk, Bapak Ibu, tapi saya sangat menghormati semuanya. Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, saya minta maaf kalau pagi hari ini saya absenkan dulu yang mewakili murid kami yang pertama kelas 7. Kami kelas 7 punya satu siswi namanya Nela. Ada yang mewakili Bapak Ibu orang tua? Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Dan kemudian untuk kelas 9. Kelas 9 ini ada 10 siswa-siswi kami. Saya acak aja yang ada di depan saya saat ini. Orang tua Elmira ada dengan si Revita. Ada. Terima kasih juga Ibu. Dan kemudian yang mewakili Haikal ada Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Dan kemudian yang mewakili Karissa, saya sangat familiar dengan Ibu ini ya. Setiap hari saya lihat dengan setia mengantarkan anaknya pergi ke sekolah, dan juga saya lihat setiap tahun ketika diundang ada ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Yang kemudian yang mewakili Matius Gio tidak ada. Kemudian yang mewakili Reja ada Pak Bu. Oh kamu? Iya, mana Rejanya? Oh ada kelihatan ya Reja. Kemudian Sapira dan yang mewakili Sapira ada. Oh, bolak-balik ya. Kemudian ada Bapak Ibu yang mewakili Sri Kartika. Saya sendiri Bu. Bapak ini. Iya, aduh, itulah. Terima kasih Pak ya. Terima kasih untuk kehadirannya.
Ini terpaksa pagi hari ini kita langsung kenalan Pak ya. Oh Bapak, oke. Nanti kalau ketemu saya tahu. Oh bapaknya Sri. Terima kasih Bapak. Kemudian ya, iya Atlan yang mewakili Atlan tentunya saya juga sangat kenal dengan namanya Atlan. Terima kasih Mama Atlan. Kemudian Abdal Saputra, nah ini salah satu yang ingin kami sampaikan bersama-sama, yang kita ingin rembuk bersama-sama, dan kemungkinan juga curhatan bersama-sama tentang ada beberapa siswa-siswi kita yang sekolah di tempat ini yang memang butuh perhatian kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya sangat terima kasih pagi hari ini Bapak Ibu. Ada yang kami ajak untuk bicara, ada yang kami ajak untuk rembuk, ada yang kami ajak untuk curhatan ya Bapak Ibu. Demikian, dan selanjutnya kami sudah melaksanakan ulangan pada semester yang pertama, yaitu semester ganjil pada bulan Desember kemarin, dan kami laksanakan selama 1 minggu. Setelah itu kegiatan lain dan kami libur. Jadi kami berterima kasih juga dengan kehadiran siswa-siswi kami yang bisa melaksanakan, bisa aktif untuk mengambil nilai, mengikuti ulangan selama 6 hari, dan ada siswa kami yang selama ini tidak hadir sama sekali ke sekolah, sampai ulangan pun tidak mengikuti ulangan. Jadi kami sudah melakukan pemanggilan secara tulisan maupun lisan. Kami sudah panggil, tetapi rupanya kami mendengar laporannya bahwa katanya mau ikut ulangan. Terus saya bilang, kalau mau ikut ulangan, kami mohon maaf, kami minta kehadirannya dulu. Kalau sudah hadir, bisa memenuhi syarat, bisa ikut ulangan. Jadi ternyata anaknya juga sampai saat ini tidak ada hadir dan tidak mengikuti ulangan. Kehadirannya sangat banyak sekali. Kalau dibilang 1 semester 6 bulan, terhitung bisa sekolahnya 1 minggu atau 2 minggu, setelah itu sudah tidak ada. Nah, disinilah kami ingin curhat Bapak Ibu, betapa hati kami itu merana memikirkan anak-anaknya. Kami sangat sedih kenapa tidak mau melanjutkan, perjalanan masih panjang. Kami juga kalau dibilang orang tuh meruat bulu, ya rambut juga rasanya meruat lah, karena kita marah gitu ya, kita jengkel karena mengganggu catatan dari Bapak Ibu guru, mengganggu sekali karena kita memasukkan nilai, mana nilainya setiap hari begitu ya, tugas tidak ada. Ketika pas mau pembuatan rapor, walinya pusing. Nah, jadi dewan gurunya juga bingung
mau kasih nilai apa begitu. Jadi dalam kebingungan kami, dalam kepusingan kami rapat. Jadi rapat akhir rapat akhir semester, kami sampaikan, kami rapatkan bagaimana. Jadi hasil rapat kami tentunya saat ini kami masih belum sampaikan karena masih ada 5 bulan setelah ini baru kelulusan ya. Ini karena siswa kelas 9 ya, jadi kami sudah rapatkan dan sudah mulai rampung berapa persen keputusan kami bagaimana terhadap anak didik kami ini. Dan ada beberapa juga siswa kami dan siswi kami yang juga sedikit membuat kami meruat dulu ini ya. Kami bisa sampaikan langsung di sini Bapak Ibu ya, kami mohon maaf karena dalam pengisian raport tentunya bukan hanya nilai akhir pada waktu ulangan, itu nilai masaknya tidak, tetapi kami tentu mengambil dari hariannya setiap hari. Kalau Bapak Ibu guru yang masuk ada tugas masuk dalam daftar nilai, kemudian ada tugas masuk lagi, itu dijumlahkan. Kalau dijumlahkan banyak tidak ikut, kemudian ditambah ulangan, dibagi lagi. Kalau 4, berapa, 5, berapa, bingung lagi kami, tega enggak gitu. Nah, jadi dan kemudian kehadiran itu pengaruh juga, berpengaruh sangat besar. Karena begini, kalaupun anak itu nilainya tidak mencapai, kita kan nggak bisa maksa. Karena anak itu ada yang pintar, ada yang setengah, ada yang mungkin maaf kalau dibilang orang itu uang banyak, keberan mentang-mentang tidak masalah. Karena semuanya kan walaupun di SMP nggak mentang-mentang, siapa tahu di SMA dia tetap mentang dan akhirnya jadi pintar karena selalu terlatih setiap hari belajar dan belajar. Ya itu cukup sulit buat kami untuk menentukan nilainya, sehingga Bapak Ibu bisa mengerti tentang perasaan kami yang begitu bercampur untuk menemukan nilai buat anak didik kami. Sehingga saya mohon saat ini kepada kita semua sebagai orang tua maupun wali daripada siswa anak didik kami, kita bisa bekerja sama, mendorong, memberikan semangat. Kalau bisa juga di antara kita bisa harus marah-marah gitu. Kita memberikan dorongan untuk anak-anak kita rajin untuk bersekolah, rajin untuk menggapai cita-cita, rajin untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Itu yang pesan kami selanjutnya untuk siswa-siswi kami baik kelas 7 maupun kelas 9. Kita masih ada 5 bulan. Saya minta kehadirannya diperbanyak lagi. Kalau bisa jangan sampai bolong setiap harinya, selalu hadir. Dan kemarin saya sampaikan karena setelah liburan menyelesaikan semesteran, biasanya jangankan siswa, dewan guru pun kami akan dicek kehadiran kami dipantau
langsung disaksikan sendiri oleh dinas pendidikan. Jadi seperti itu. Jadi di situ rapor kami juga punya penilaian dan anak didik kami juga punya penilaian. Jadi saya mohon setelah ulangan semester dan liburan selesai, kami mengharapkan kehadirannya itu dari awal masuk, karena masuk kemarin tanggal 2. Jadi tanggal 2 itu masih sepi anak-anak. Ya, ada beberapa yang tidak turun, bahkan tercatat 1 mingguan ya, tidak turun. Nah, jadi ada yang tercatat berapa hari di bawah 1 minggu seperti itu tidak hadir. Ada yang hadir tanggal 2 pertama, kedua selanjutnya tidak hadir. Baru kemarin sampai sekarang baru hadir begitu. Jadi itulah yang kami hadapi. Walaupun jumlah siswa kami sedikit, tetapi masalah konflik cukup lengkap ya. Jadi ini menjadi bahan kita sama-sama Bapak Ibu bisa mendorong memantau anak-anak kita supaya lebih rajin lagi pergi ke sekolah. Bapak Ibu, kenapa kadang kami bisa sakit, rasa perasaan kami, kenapa kami bisa marah, seperti Bapak Ibu juga, karena rasa sayang kami kepada mereka. Kami sangat sayang kepada mereka, seperti anak kami sendiri. Saya secara pribadi kalau masuk kelas satu banyak bebutaknya, karena saya juga dengan anak saya di rumah sama bebutak juga, sehingga saya juga dengan anak di sekolah saya bebutak, karena saya merasa itu anak saya gitu, anak saya. Apalagi kalau anak perempuan, saya lihat agak sedikit salah gitu, saya marah karena merasa anak saya perempuan gitu. Kalau ada sedikit pergaulan ini saya pantau gitu, kapan perlu saya marah begitu. Ya, demikian Bapak Ibu, biar kita bisa kerjasama untuk kebaikan dan demi masa depan anak-anak kita nanti ke depan. Ya, kemudian yang terakhir, kami setiap tahun, bukan sebenarnya lagi setiap tahun, kami menerima murid baru yang lulusan dari SD yang ingin menyambung ke SMP. Kami sekolah ini dari mulai operasi 2016 sampai sekarang, setiap tahun ajaran baru kami menanti, kami menunggu, dan kami menyiapkan brosurnya untuk penerimaan siswa baru. Ini selama bertahun-tahun kami saat ini sampaikan, kita bisa saling mendukung, bahkan kita juga saling semangat untuk mendukung kemajuan dari kampung kita sendiri, desa kita sendiri di tempat ini yang terdekat ya. Jadi jikalau ada siswa SD yang sudah kelas 6 dan kemudian lulus, karena dari kampung Oreng, dari kampung Muro, kemudian dari kampung Purukambang, itu adalah zona yang terdekat dari sekolah ini. Silakan Bapak Ibu, kami sangat menunggu dengan setia. Bahkan penungguan kami itu tidak ada batasnya, seperti saya sampaikan pada
acara perpisahan pada siswa kami yang kemarin yang sudah lulus 3 orang. Ya, kami sudah sampaikan, sebelumnya juga sudah kami sampaikan, kalau pendaftaran di sini dari sudah ditentukan tanggalnya, kami tetap menerima sampai bulan Juli, bahkan Agustus awal pun kami tetap menerima gitu ya. Tidak ada batasan buat kami. Ya, kami tetap menerima siswa, kami tetap menunggu supaya anak-anak kita jangan jauh-jauh sekolahnya, supaya jangan banyak buang jajannya, jangan banyak buang minyaknya. Ada sekolah yang istilah kalau bahasa kita siang tuh nyat para kucat ya sekolah, mempermudah lah ibu lah Pak, mempermudah anak itu, mempermudah itu kan memantau dan pengeluaran iyo jadi terpantau rapih urah, jadi lebih baik yang para kucat deh maha syukurah. Dan syukurah itu pun sama syukurah pokok, artinya fasilitas itu mulai dicukupkan. Amun aku maneh lebih parah syukurah pokok. Syukurah itu tuh ke gurunya, urah profesional, bahkan maaf okojo S2 bener pro bebet-belah. Nah, jadi kayak Joko tuh paling anu S1, jadi kayak guru job profesional, job memang menyekurah menguliahkan anu kayak dapat selesai sehingga kayak menjadi seorang guru. Jadi tidak ditanyakan lagi, jangan ditanya lagi. Jadi masalah keprofesionalannya sudah teruji sehingga bisa menjadi seorang guru yang tetap gitu ya di tempat ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ojo kawan daja jo jere lulus baik kantor kampung nih atau tidak menutup kemungkinan kampung Coocu pun karena mungkin orang tua pindah atau apapun, kami tidak tahu masalahnya sehingga harus ke sini. Kami sangat membuka dengan senang hati kedua belah tangan kami, kalau bisa kedua kaki kami menerima begitu. Bisa sekolah di sini, bisa bergabung dengan kami di sini. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga untuk ke depan sekolah ini, kampung ini, kita semua, anak-anak kita maju dan sukses semua. Jadi sekali lagi anak kita jajaran lulus atau ya sekolah rokok sahojonya fasilitas kita aku sinyal aja mulai aku laptop Chromebook oko setiap hari Jumat kainan melatih kawan daja mulai membuka laptop, mulai mengoperasi berawal abi kawan daja itu mulai muat ya nonton HP pun kayak dulu nongkrong paling SMS, WA, Facebook, kira-kira foto-foto, cokok apa kawin ngokok kepada dulu, kayak foto berbuka kadang-kala anak terawih. Jadi ketika dilatih untuk mencoba membuka, bagaimana membuka laptop, mengoperasi cepat iroh. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya kesempatan yang seperti ini, anak-anak kita yang masih muda, mereka tuh sebenarnya cerdas semua. Elahia pokok atau ya sebelah abi itu disiapkan semua. Kita bersyukur seperti yang saya bilang. Kita dukung kemajuan kampung kita dukung kemajuan kita dan kesuksesan anak kita. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu kerjasamanya yang sudah
ada hadir di tempat ini bersama dengan kami. Kita berkisah-kisah, kemudian kita tukar pikiran dan kita curhat. Ya, terima kasih dan selamat pagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada yang memandu acara kita pagi hari ini. Itu tadi sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 1 Sabana Siang Selatan, Guru Syarif Mawati SPDK. Acara selanjutnya yaitu acara yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita, yaitu pembagian rapot sekaligus pengumuman siswa terbaik di kelasnya. Kepada Ibu Miranda kami persilakan. Siapa ya yang juara 1? Untuk kelas 9 dulu ya. Siapa yang paling sering hadir dan mengerjakan tugas? Sebelum membacakan siapa yang tertinggi, saya ingin menambahkan satu dua hal untuk khususnya untuk anak-anak yang ada. Sama seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan, memang penilaian itu dari kehadiran, sikap dan tingkah laku mereka sehari-hari dan juga pengetahuan. Jadi nak menentu dia itu pintar, nilainya tinggi, tapi kalau sikap dan perilakunya sehari-hari tidak menunjang, itu pasti akan nilainya yang mungkin nilai ulangannya 90, mungkin pas bagi hasil ulangan dapat 90, tapi kalau di rapot itu jadi 70, itu berarti dipotong dari kehadiran dengan sikap tingkah laku murid tersebut dalam sehari-harinya. Dan ini sebelum kita akan masuk dalam pembacaan yang berprestasi, saya akan memanggil dulu orang tua yang akan menerima rapot sambil ada tanda terima yang sudah mengambil rapot. Yang pertama saya panggil orang tua yang mewakili anak Elmira. Elmira, ayo Bunda. Ayo. Kita. Dah, boleh tak? Kita tangan dia. Kita tangan dia. Nilai total dari pengetahuan dan keterampilan dari Elmira itu berjumlah 1.558. Yang berikut orang tua yang mewakili Haikal Saputra. Pantai colo sini. Nah, hari itu minta mata yang gue. Haikal total nilainya 1.521. Yang berikut Clarissa. Clarissa total nilainya 1.555.
Ini tulis dulu ada yang Rebecca. Lihat ya juga ini ya. Rebecca total nilainya 1618. Bukan mulai anaknya. Yang mewakili Reza. Nilai Reza 1685. Iya, mau sudah terima rapotnya. Iya. Jadi yang kedua ini yang mewakili Safira. Langsung. Iya. Nilai Safira 1633. Yang berikut Sri Kristika. Nilai Sri 1548. Ada penaikan si olehnya Bapak. Oke, terima kasih ya. Yang terakhir Theofredo Christopher Aklan. Jumlah nilainya 1629. Di sini saya perhatikan dari jumlah total dari anak-anak sepertinya ada pergantian periode. Yang biasanya ranking 1 saya nggak tahu apa pengaruh dia sampai kok apa pengaruh ini. Kita bersyukur saya datang tiba-tiba Ningnom berarti sudah jadi tower yang di atas. Kalau kemarin signal masih susah, ini sudah jaringan sudah bagus. Saya meminta anak-anak agar jaringan yang ada bukan membuat mereka semakin malas untuk belajar, tetapi justru dengan jaringan yang ada itu mempermudah mereka mencari jawaban-jawaban dari soal-soal pelajaran yang kami berikan. Karena saya lihat yang biasanya nilainya tinggi, semester ini di kelas 9 ini agak menurun. Tapi justru yang biasanya nilainya biasa-biasa saja, tapi dengan kehadirannya, keaktifannya nilainya itu naik. Ada perubahan. Jadi tiba saatnya yang ditunggu-tunggu. Ini kami ada sedikit bingkisan untuk anak-anak yang nilainya berprestasi. Ranking 1 diraih oleh Reza dengan jumlah nilai 1685. Reza, yang Reza. Peringkat yang kedua diraih oleh Safira dengan jumlah nilai 1633. Selamatlah. Dan yang ketiga dengan total nilai 1629 diraih oleh Aklan. Aklannya juga dulu. Lan, maju Lan. Iya, benar. Peluk mamanya, Lan. Maju. Selamatlah. Itulah yang dapat saya sampaikan dari sebagai wali kelas 9. Selanjutnya saya serahkan kepada wali kelas 7. Juara berapa, Lela? Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di sini
Dan nilai ini berdasarkan jumlah dari guru mapel penentunya. Di sini saya langsung bagikan karena kelas 7 cuma 1 orang siswa. Jadi yang atau saya bacakan nilai yang diperolehnya sebesar 1.605 dengan nilai rata-ratanya 80,25. Jadi predikatnya itu kalau 80 itu B, baik ya. Dan di sini Nela mendapatkan ranking yang pertama juga. Saya mohon untuk Nela sekaligus orang tuanya bisa maju ke depan untuk mengambil rapot dan hadiah. Selamatlah. Nah, itulah tadi juara yang berhasil mendapatkan juara pada semester 1. Nah, tapi masih ada semester 2 lagi nih ya. Itu pengaruh kemarin mungkin dari kehadiran yang kemarin ada ranking 1, 2, 3 tiba-tiba berubah. Bukan tiba-tiba sih, memang ada prosesnya. Ada yang malas hadir sehingga nilainya jadi kosong, sehingga pas dibagi nilai jadi kurang. Ada tugas-tugas yang tidak dikerjakan. Nah, itu kemudian yang siswa kemarin yang jarang hadir jadi rajin hadir, kemudian juga belajar lebih giat, itu mendapatkan hasil yang bagus juga. Nah, kemudian ini jangan patah semangat ya, yang semuanya harus semangat. Walaupun tidak dapat ranking 1, 2, 3, tapi nanti kalau kalian belajar yang serius, ilmunya tidak sia-sia masuk ke otak. Nah, yang kita cari adalah ilmu. Ilmu nanti kan berguna untuk kita di masa depan. Selanjutnya, ini ada hadiah untuk orang tua yang hadir. Siapa yang beruntung mendapatkan hadiah, kami bagikan door prize. Iya, undian itu. Siapa yang bagikan dulu? Langsung ibu pas kok. Langsung pengen pilih. Itu Bu, ini Bu. Kita cabut nomornya, nomor siapa yang keluar untuk mendapatkan hadiah yang pertama. Kocoklah supaya sah lah, supaya jangan ada yang nah ini nomor 9. Iya, siapa yang nomornya nomor 9? Cabut lagi. Oh iya. Haikal pertama. Haikal ngambil bersama. Iya, Haikal maju. Silakan Bu. Ambil. nyanyi. Selanjutnya yang hadiah kedua, cabut nomornya Bu. Siapa yang keluar? Beda warna. Nomor 13. Ada yang nomor 13 Bapak Ibu. Kalau namanya Apa ada Bapak Ibu yang nomor 13? Oke, baiklah.
lagi nih. 6. Ini yang sebenarnya 9. Yang nomor 6. Ya, 6. Ada nomor 6. Hah? Oh, nggak ada. Jawab lagi. Nomor 3. Nomor 3. Nah, tolong. Ada nomor 3? Nomor 12. 12. Romo Ica. Sepuluh. 10. Ada nomor 10 ya. Nomor 10. Tante kamu lah. Kau 10. Nomor 10. Oh, lewat. Nah. Selanjutnya. Saya dapat tante kali yang ada satu. Nomor 15. Ada nomor 15. 15. Lanjut nomor berapa lagi? 2. Ada nomor 2. Nah. Wah, mau mati lagi. Oh, bukan mau. Bukan mau, ini mau. Nah, nomor 7. Nah, nomor 7. Nah, golf pun kena kali. Selamat bulan. Nomor 11. Ada? Oh, tidak ada. Ulah kayak ini. Kalau kena dari apa, tapi ada di mana kan? 14. 14. Ada? Sudah coba berapa? Baca golput keras. 8. 8. Iya. Selamat, Pak. Bapak tua. Empat. 4. Nah, kemudian yang terakhir siapa? Habis. Oh, tinggal 2 nih. Pak Jo yang kasih pertanyaan ya. Ayo Pak Jo, untuk anak-anak katanya biar mereka bawa pulang. Oke. Oke, Pak Jo kasih pertanyaan. Pertanyaan buat anak-anak. Karena kita pelajaran PJOK, masih ingat kan pelajaran kita? Ya, yang paling umum saja. Siapa yang ingat dan tahu berapa lebar lapangan? Jangan jawab dulu sebelum saya tunjuk ya. Lapangan bola voli. 18. Lebar. Ya, siapa angkat tangan 1? Atlan, berapa? Salah. Lebar. Siapa? Ya, berapa Reza? Ya, tepat. Maju Reza.
Ya, sekarang pertanyaannya yang terakhir untuk satu ini. Ini masih menyangkut dengan pelajaran. Ada berapa cabur lomba tolak dan lempar? Sebutkan 3 cabur tolak lempar atletik. Angkat tangan. Siapa yang tahu? Ayo, masa ingat pelajaran ini? Pelajaran tolak dan lempar atletik. Silakan angkat tangan. Wah, mulai ingat. Tolak dan lempar itu ada tolak peluru, ada lempar cakram, ada lempar martil, habis itu ada lempar lembing. Nah, seperti itu. Selanjutnya lari jarak pendek ada berapa meter? Angkat tangan dong. Angkat tangan siapa? Siapa? 1 200. Benar kan? Oke. Silakan. Maju. Oli. Mungkin itu dari saya, dan minggu depan ingat kita mulai lagi belajar. Materinya tentang badminton. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembacara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri acara kita pada kami mohon maaf ya bila ada kekurangan pada subuhan atau acaranya. Dan kepada anak-anak kami harus lebih giat lagi, dan kepada orang tua juga dimohon untuk mendorong motivasi anak-anak apabila ada yang malas, karena masih masa anak-anak ini masih labil ya. Kalau tidak kita orang tua yang mengarahkan mereka, maka mereka maunya seenaknya, maunya santai-santai, padahal ilmu ini kan sangat penting bagi mereka di masa depan. Itulah harapan kami kepada orang tua dan anak didik kami. Kami silakan untuk menikmati hidangan dulu, Bapak. Ya, silakan Pak. Bu, ayo. Silakan. Yuk. Anu badai. Ya, silakan Bapak Ibu diambil kopinya. Ayolah, bawa teman-teman. Tes volumenya terlalu masih kecil. Tes
Hilang. Tes. 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 Sudah habis. Enggak, tetap. Yang satunya Tadi bisa. Ada yang salah kali. Coba di tes. baterai kali itu. Enggak papa, enggak tetap. Ujung kanan. Tes. Terus baterai mungkin. Ada. Berarti ganti kan? Masih hijau, iya. Tes. Kedua, kanan. Sudah full, Bu. Tes. 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 Habis ya, Bu. Tes. Tadi ada. Tadi Empat lah. Tes.